teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yulita Marcelina Lydia Budus dari kelas F. Jadi video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian tengah semester pendidikan agama saya. Tema yang saya pilih adalah agama dengan tubuh. Teman-teman semuanya, seringkali kita mendengar bahwa agama itu urusan jiwa, sementara tubuh dianggap sekunder. Tapi benarkah demikian? Mari kita telusuri melalui 3 dialog. Yang pertama, dialog dengan figur publik. Yang kedua, dialog dengan figur fiksional film. Dan yang ketiga, dialog dengan figur lintas iman. Dialog yang pertama dengan figur publik yaitu Romo Beni Pang. Beliau mengatakan bahwa your body is a wonderland. Di dalamnya, kita akan diajak untuk merenungkan bahwa tubuh kita bukan hanya sekedar jasmani, melainkan bait roh Allah, tahta tempat kediaman Allah berdiam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam seminar rohani Katolik yang berjudul Your Body is Wonderland, di dalamnya kita akan diajak untuk merenungkan tubuh kita bukan sekedar jasmani, melainkan bait Roh Kudus, tahta tempat kediaman Allah berdiam. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Romo Beni. Kata Wonderland atau negari ajaib menggambarkan betapa luar biasanya tubuh manusia. Bukan karena bentuknya yang sempurna, tetapi karena di dalam tubuh yang sederhana ini, Allah sendiri berkenan diam. Seperti yang tertulis dalam Korintus bab 6 ayat 19, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Jadi, ketika saya merawat tubuh, menjaga kesehatan dan tidak menyalahgunakannya, serta menerima kelebihan dan kekurangan saya, bahwa saya sedang menghormati tahta tempat Allah bersemayam. Tubuh bukanlah penjara jiwa, melainkan kandang sakral di mana yang ilahi memilih untuk tinggal. Lalu dialog yang kedua adalah dengan figur fiksional film, yaitu Yesus Kristus dari film The Passion of the Christ pada tahun 2004. Teman-teman, film ini menggambarkan penderitaan fisik Yesus menjelang wafat di kayu salib. Kutipan dari film yang saya ambil adalah, "Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa? Bakom. Ilahi tinamon. Tiap tinamon. شبه يتسلح لك بالله. Kutipan ini sangat relevan dengan tema agama dan tubuh. Di tengah tubuh yang hancur, dicambuk, dipaku, dan sekarat, Yesus tetap mengucapkan pengampunan. Ini menunjukkan bahwa tubuh bukanlah penghalang untuk mengasihi dan mengampuni. Dalam iman Katolik, Allah sendiri mengambil tubuh manusia dalam diri Yesus. Tubuh bukanlah sesuatu yang najis atau hal yang harus dinafikan. Justru, melalui tubuh yang menderita, kasih Allah menjadi nyata dan menyelamatkan dunia. Seperti apa yang dikatakan Paus Yohanes Paulus II, tubuh mampu membuat terlihat apa yang tidak kelihatan. Dalam hal ini, kasih Allah yang tanpa batas. Jadi, ketika tubuh kita sakit, lemah, atau tidak sempurna, itu tidak mengurangi martabat kita di hadapan Allah. Justru, disitulah iman bisa bertumbuh. Lalu dialog yang ketiga dengan publik figur lintas iman, yaitu dengan seorang ustadz dengan pandangan Islam tentang tubuh. Kutipan ustadz tersebut adalah, "Manusia sering berkata, 'Ini tubuhku, terserah aku mau diapakan.' Padahal, hakikatnya, tubuh ini bukan milik kita, melainkan milik Allah Ta'ala. Kita hanya diberi amanah untuk menjaganya dan menggunakannya sesuai aturannya, bukan menuruti hawa nafsu semata. Karena tubuh ini milik Allah, maka cara menggunakannya pun harus mengikuti aturan Allah. Tidak boleh digunakan untuk maksiat, tidak boleh disakiti, dan tidak boleh dizolimi atas nama ibadah. Islam adalah agama yang adil dan penuh rahmat, bukan agama yang memerintahkan hambanya untuk membinasakan diri. Bahkan, dalam ibadah puasa, jika seseorang memaksakan diri berpuasa padahal yakin akan membahayakan tubuhnya, maka itu bukan ketaatan, justru bisa bernilai dosa. Sebab Allah tidak membutuhkan ibadah yang merusak amanahnya sendiri. Syariat datang bukan untuk memberatkan, tetapi juga menjaga agama sekaligus menjaga jiwa. Maka, orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di waktu lain.
Ini bukan berarti kelemahan iman, tapi ketaatan kepada aturan Allah. Allah Azza wa Jal pemilik segalanya. Kita nggak pernah memiliki diri kita sendiri. Makanya orang yang bunuh diri, Allah azab dia, karena dia nggak punya hak menggunakan tubuh itu semau dia. Orang yang puasa umpamanya, dia puasa, padahal dokter sudah nyampaikan, kau kalau puasa bahaya dengan kesehatanmu, nggak apa-apa. Kau bisa mati loh, nggak apa-apa. Apakah perbuatan dia dibenarkan? Enggak. Kau melakukan perbuatan dosa. Jadi kita tahu ada sesuatu yang merupakan ketentuan Allah dalam penciptaannya, ada ketentuan Allah dalam syariatnya. Saya sangat terkesan dengan pandangan Ustadz ini. Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, ada kesamaan mendasar dengan iman Katolik. Yang pertama, dalam Katolik, kita juga diajarkan bahwa tubuh bukan milik kita sepenuhnya. Santo Paulus pernah berkata, "Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas." Dalam Injil 1 Korintus bab 6 ayat 19-20. Lalu yang kedua, soal tidak boleh menyakiti tubuh atas nama ibadah. Ini sangat relevan, karena dalam Katolik kita diajarkan untuk memuliakan Allah dengan tubuh, bukan menyiksanya. Tubuh adalah bait Roh Kudus, bukan sasaran penyiksaan diri. Lalu yang ketiga, tentang keringanan dalam ibadah bagi yang sakit. Dalam Katolik juga dikenal dispensasi dan keringanan. Misalnya, orang yang sakit tidak wajib hadir misa atau tidak wajib berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Rahmat, tidak memberatkan di luar kemampuan hambanya. Jadi saya belajar bahwa baik dalam Islam maupun Katolik, tubuh dihormati sebagai titipan suci dari Allah, bukan mainan yang bisa kita rusak sesuka hati. Setelah berdialog dengan Romo Beni, Yesus dari film The Passion of the Christ, dan seorang ustaz, saya merenungkan kembali iman saya sebagai seorang Katolik. Saya belajar bahwa pertama, tubuh adalah tempat Allah berdiam, seperti yang dikatakan oleh Romo Beni. Yang kedua, tubuh yang menderita sekalipun bisa menjadi saluran kasih Allah, seperti yang dikatakan dalam film The Passion of the Christ. Dan yang ketiga, tubuh adalah amanah dari Allah, bukan milik kita yang bisa kita rusak sesuka hati, seperti yang dikatakan Ustaz. Ketiganya sepakat bahwa jangan pernah membenci tubuhmu, jangan sakiti tubuhmu, jangan anggap tubuhmu hanya sebagai penjara jiwa. Justru, rawatlah tubuhmu, syukuri tubuhmu, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah yang Maha Kuasa. Kadang, kita butuh lagu untuk mengingatkan bahwa pergulatan dengan tubuh itu nyata, seperti lagu dari Hindia yang berjudul Perkara Tubuh. Lirik-lirik yang terkandung dalam lagu Perkara Tubuh dari Hindia ini seperti, "Aku tak nyaman dengan tubuhku, habiskan 2 jam berganti baju. Aku tak nyaman dengan diriku, hanya mulia dalam doa ibuku." Nah, teman-teman, lagu ini menggambarkan seseorang yang tidak betah dengan tubuhnya sendiri. Tapi dalam iman Katolik, justru tubuh adalah bait Roh Kudus, bukan untuk dibenci, tetapi untuk diterima dan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Baik teman-teman, sebagai penutup saya kutip kembali Injil 1 Korintus bab 6 ayat 19-20 yang berbunyi bahwa, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Mari kita belajar menghormati tubuh kita sendiri dan tubuh sesama, karena dalam iman Katolik, tubuh adalah karunia, amanah, dan bait suci. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya terkait agama dan tubuh. Terima kasih telah menonton. Salam damai sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.